Halo guys, perkenalkan nama saya Isma Wafia Rahmadani dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Makassar. Hari ini kita akan membahas mengenai rotasi dan revolusi bumi. Untuk membahas lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Masih ingatkah kalian gerakan-gerakan yang dilakukan bumi? Bumi melakukan dua gerakan sekaligus, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi adalah gerakan bumi berputar pada porosnya, sedangkan revolusi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Pernahkah kalian melihat gasing yang sedang berputar? Kira-kira seperti itulah perputaran bumi pada porosnya. Sekali berotasi, bumi memerlukan waktu sekitaran 24 jam. Arah rotasi bumi berlawanan dengan arah perputaran jarum jam. Perputaran bumi pada porosnya atau rotasi menyebabkan terjadinya peristiwa pergantian waktu siang dan malam. Selain itu, rotasi bumi juga menyebabkan terjadinya gerak semu harian matahari dan perbedaan pembagi waktu di berbagai tempat belahan bumi. Terjadinya siang dan malam. Siang dan malam terjadi secara bergantian. Pada setiap waktu, hanya separuh permukaan bumi yang mendapatkan sinar matahari. Nah, maka dari itu teman-teman, bagian bumi yang disinari matahari mengalami siang, sedangkan bagian bumi yang tidak mendapatkan sinar matahari mengalami malam. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai matahari terlihat terbit di timur dan tenggelam di barat. Dalam kenyataan sehari-hari, kita tidak merasakan bahwa bumi berputar pada sumbunya. Yang kita ketahui adalah matahari terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Gerakan matahari yang demikian disebut gerak semu harian matahari. Gerakan ini tidak saja dialami oleh matahari, tetapi juga dialami oleh benda-benda langit lainnya seperti bintang dan bulan. Yang ketiga itu terjadi perbedaan pembagian waktu. Di Indonesia sendiri terbagi menjadi 3, yaitu WIB, WITA, dan WIB. Hal ini terjadi karena sekali bumi berotasi memerlukan waktu 24 jam. Dalam satu kali rotasi, semua tempat di permukaan bumi telah mengalami perputaran 360 derajat bujur. Seperti kita ketahui bahwa bumi dibagi menjadi 360 derajat bujur yang dinyatakan dengan garis bujur. Dengan demikian, dapat kita hitung bahwa setiap derajat bujur bumi ditempuh dalam waktu 24 kali 60 menit dibagi 360 sama dengan 4 menit. Ini berarti bahwa perbedaan waktu dua tempat di bumi yang perbedaannya 1 derajat adalah 4 menit. Sehingga bila dua tempat di bumi ini perbedaan bujurnya 15 derajat, maka dua tempat itu terjadi selisih 15 kali 4 menit sama dengan 60 menit. Revolusi bumi. Selain berputar pada porosnya, bumi beredar mengelilingi matahari. Peredaran bumi mengelilingi matahari disebut revolusi. Dalam satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik, atau 1 tahun. Pengaruh rotasi dan revolusi bumi ini digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kalender atau penanggalan. Penanggalan yang dibuat berdasarkan kala rotasi dan revolusi bumi disebut kalender Masehi atau kalender Syamsiah. Berikut ini nama-nama bulan pada tahun Masehi dan lamanya hari. Nah, setelah kita simak, dapat kita ketahui bahwa jumlah hari dalam satu tahun hanya 365 hari. Sedangkan revolusi bumi adalah 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik. Supaya menjadi genap, setiap 4 tahun sekali, jumlah hari pada bulan Februari ditambah 1 hari, sehingga menjadi 29 hari. Sehingga umur dalam tahun tersebut 366 hari. Tahun yang terdiri 366 hari disebut tahun kabisat. Tahun kabisat terjadi setiap 4 kali setahun. Kaisar Romawi menetapkan tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. Misalnya 1988, 1992, 2000 dan seterusnya.
Nah, teman-teman, berdasarkan perhitungan lebih lanjut, ternyata tidak semua tahun yang habis dibagi 4 tersebut tahun kabisat, terutama tahun yang terakhir dengan ribuan atau yang disebut tahun abad. Tahun abad yang termasuk tahun kabisat adalah tahun abad yang angkanya habis dibagi 400. Tahun 1900 bukan tahun kabisat karena walaupun habis dibagi 4, tetapi tidak bisa dibagi 400. Kedudukan matahari terhadap bumi yang berubah-ubah menyebabkan lama penyinaran dan sudut datangnya matahari pada bagian-bagian bumi tidak sama, sehingga panas di bumi juga tidak sama. Ketika matahari berada di sebelah utara khatulistiwa, belahan bumi utara mendapatkan sinar matahari lebih banyak daripada bumi selatan. Akibatnya, belahan bumi utara mengalami musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Demikian pula sebaliknya. Kemudian, pada bagian bumi yang jauh dari khatulistiwa mempunyai 4 musim dalam setahun. 4 musim itu adalah panas, gugur, dingin, dan semi. Sedangkan waktu berlangsungnya 4 musim tersebut adalah seperti tabel berikut. Jadi pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara mengalami musim semi, kemudian belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Setelah itu pada tanggal 21 Juni sampai 23 September, belahan bumi utara mengalami musim panas dan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Kemudian pada tanggal 23 September sampai 22 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur dan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Terus pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan mengalami musim panas. Karena Indonesia berada di daerah khatulistiwa, maka Indonesia tidak mengalami 4 musim. Indonesia hanya mengalami 2 musim, yaitu musim kemarau dan penghujan. Musim kemarau berlangsung pada bulan April sampai September. Musim penghujan terjadi kira-kira pada bulan Oktober sampai Maret. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi. Peredaran bumi mengelilingi matahari disebut revolusi. Kemudian, rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam, gerak semu harian, dan perbedaan pembagian waktu. Sedangkan revolusi bumi menyebabkan terjadinya pergantian musim. Daerah yang jauh dari khatulistiwa mempunyai 4 musim. Karena Indonesia berada di daerah khatulistiwa, jadi Indonesia hanya mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Thank you and see you next time, guys.